Baik, saat ini kita terhubung dengan Pak Anwar, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Parepare. Assalamualaikum Pak. Pak, bisa dijelaskan proses pembelajaran di SMK 1 selama masa pandemi ini seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Proses pembelajaran yang dilakukan di SMK Negeri 1 Parepare itu sangat jauh berbeda sekali dengan proses pembelajaran ketika kita belum mengalami yang namanya proses pandemi. Proses pandemi sekarang ini dalam arti bahwa proses pembelajarannya itu berlangsung melalui daring. Tentunya proses daring ini adalah diharapkan partisipasi seluruh peserta didik itu mengikuti proses pembelajaran melalui jarak jauh. Artinya apa? Bahwa proses pembelajaran itu dilaksanakan melalui program namanya Classroom atau Zoom atau Webex seperti itu. Iya. Tapi tentunya kita harapkan di sini adalah terjadinya sebuah proses interaksi. Cuma menjadi persoalan bagi kita adalah tidak aktifnya terlalu banyaknya semua proses pembelajaran itu untuk siswa. Artinya apa? Yang kita harapkan di sini adalah proses pembelajaran itu sama dengan proses pembelajaran ketika mereka terjadi proses pembelajaran tatap muka. Tetapi yang kita lihat sekarang ini adalah tidak semua peserta didik itu aktif. Mungkin ada beberapa macam kendala. Tapi yang jelasnya bahwa proses pembelajaran yang kita laksanakan ini adalah melalui proses pembelajaran daring. Ya, Pak, ada kendala yang lebih misalnya tantangan kendala yang dihadapi dari SMK 1 ini untuk memberikan materi kepada siswanya, kan siswanya ada di rumah. Apakah juga ada praktek yang mereka datang ke sekolah atau bagaimana? Kalau proses pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah ini itu khususnya yang melanjut masalah praktek itu ada kalanya proses pembelajaran itu siswa kadang datang di sekolah, kadang mereka juga melalui sebuah namanya interaksi antara guru dengan peserta didik. Artinya Pak, ada hal yang mereka tidak bisa jawab, maka mereka itu berinteraksi dengan gurunya. Namun yang menjadi persoalan adalah khusus untuk mata pelajaran produktif, tentunya itu menggunakan yang namanya produktif, artinya sebuah praktek. Ya. Artinya apa? Bisa saja mereka datang di sekolah untuk itu karena yang jelasnya tetap kita mengatur jarak seperti mengikuti proses namanya protokol kesehatan. Itu akan kita jarak. Paling banyak di dalam proses pembelajaran itu ketika peserta didik datang di sekolah itu paling banyak sampai 5 sampai 10 orang. Karena kita sudah batasi jangan pernah melebihi daripada 10 peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dalam keseluruhan. Iya. Pak, selama ini ada tidak apakah dari guru-guru kemudian dari siswa yang terinfeksi virus ini atau gejala, kemudian bagaimana penanganannya sampai hari ini? Ya. Kalau sekarang ini beberapa bulan terakhir itu saya pikir untuk SMK Negeri 1 ini itu tidak mengalami yang namanya terjangkit namanya sebuah virus. Dan hal ini tentunya ini kita kesiagaan daripada pemerintah kabupaten kota yang telah memberikan sebuah masukan-masukan kepada warganya untuk tetap menjaga sebuah kondisi yang namanya kondisi kesehatan yang baik. Maka paling tidak setiap bulan barangkali kalau bisa dikatakan seperti itu ada pemerintah kabupaten kota melakukan sebuah yang namanya penyemprotan disinfektan seperti itu. Tapi tentunya di luar daripada itu tadi, maka tetap juga kita juga istilahnya mengatur mengikuti prosedur yang namanya protokol kesehatan, memakai masker, kemudian mengatur jarak dan mencuci tangan seperti itu. Untuk sampai saat ini kira-kira kendala yang agak sulit ditempuh oleh SMK 1 dalam proses pembelajaran ini apa kendalanya Pak? Mungkin kira-kira ada bisa masukan. Kalau kendala dalam proses pembelajaran ini tentunya kita harapkan itu tidak kita dapat. Tetapi namun kenyataannya di dalam proses pembelajaran ini ketika prosesnya berjalan, keaktifan peserta didik itu yang kita harapkan adalah betul-betul 100%. Cuma yang menjadi persoalan bagi kita adalah keaktifan siswa itu tidak sampai 100%. Artinya apa? Bahwa mungkin ada beberapa kendala di antaranya. Mungkin karena HP-nya barangkali, karena dalam satu rumah atau satu keluarga itu mungkin ada 3-4 orang yang memiliki, sehingga mereka itu harus gantian. Tapi paling tidak kita sudah coba yang namanya kendala-kendala seperti itu, dan itu gurunya itu kita sudah berpartisipasi, kemudian mengecek cross check kepada peserta didik apa yang latar belakangnya sehingga mereka tidak aktif, sehingga ada kunjungan termasuk guru BK dengan beberapa guru untuk mendatangi masalahnya apa, kemudian mereka melakukan sebuah kegiatan di sana, pertemuan di sana melalui yang namanya luring. Tapi itu pun lagi-lagi kami katakan itu hanya dibatasi. Ya mungkin mereka membentuk sebuah kelompok kecil, mungkin sekitar sampai 3-5 orang. Kemudian mereka sudah standby, maka gurunya pun datang di sana untuk memberikan paling proses pembelajaran itu tidak terlalu lama juga. Yang penting setelah itu mereka. Jadi kendala seperti itu
Yang kita butuhkan adalah keaktifan mereka 100%. Yang persoalan adalah tidak seperti itu. Pak, saya dengarkan ada bantuan dari kementerian terkait kuota untuk anak sekolah. Apakah itu sudah terimplementing, sudah terjadi, atau hanya sekolah sekarang inisiatif yang memberikan bantuan ke kuota kepada siswa? Kalau yang namanya bantuan, Iya. sebelum namanya bantuan ya, itu pihak sekolah sudah kemarin memberikan sebuah penyaluran itu melalui dana anggaran dana BOS. Ya. Tapi alhamdulillah dengan adanya bantuan pemerintah kabupaten pusat itu sudah diimplementasikan, dan alhamdulillah peserta didik semua sudah menikmati. Cuma itu jadi persoalan tadi saya katakan. Ya, keaktifan mereka itu adalah 100%, kadang mungkin jaringan di daerahnya itu tidak lancar, sehingga proses pembelajaran juga itu. Tapi yang jelasnya yang namanya pembagian bantuan itu, pemberian bantuan itu sudah diimplementasikan. Iya, mudah-mudahan kita berharap bahwa cepat selesai ini kondisi Pak Sekja. Ada informasi Pak dari provinsi, mungkin kira-kira kapan kira-kira berakhirnya ini masa pandemi dan siswa ini bisa kembali aktif belajar di sekolah? Kalau yang kita harapkan adalah proses pandemi ini cepat berlalu. Tetapi edaran pemerintah Sulawesi Selatan adalah itu paling tidak BDN masih berlangsung sampai pada tanggal 20 November ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa persoalan seperti ini, pandemi corona seperti ini, itu bisa berlalu dengan cepat, dan proses pembelajaran seperti apa yang kita nikmati jauh-jauh sebelum terjadinya pandemi itu bisa berjalan sesuai dengan dalam keadaan normal kembali. Baik, terima kasih Pak Anwar atas kesediaannya, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Parepare. Terima kasih.